Pacar Hyun Myung mencampakkannya begitu sadar kalau cowok ini adalah pecundang pecandu game. Dia dengan marah berhenti dari pekerjaannya dan mengurung diri menghabiskan seluruh waktunya pada game bernama Pangea, sebuah game yang lebih menantang dari Elden Ring. Pada akhirnya, kesadarannya dilempar oleh dewa-dewa isekai dan dia pingsan seperti Pokemon. Tahu-tahu dia sudah bangun dihajar habis-habisan seperti budak. Para penangkapnya mengancam akan menjadikannya umpan untuk Hydra. Tetapi saat Hyun Myung melihat sekeliling, dia menyaksikan ratusan budak sepertinya sedang dicambuk untuk bekerja. Cambukan yang menyakitkan itu sudah cukup menjadi konfirmasi bahwa dia berada di dunia game. Hydra itu adalah bukti lebih lanjutnya. Sambil menganalisis wilayah itu, cowok kita memerintahkan buka jendela status. Yang mengejutkannya, sebuah layar biru muncul di depan matanya, menampilkan semua statusnya, bakat dan sifat tersembunyinya. Hyun Myung tidak percaya dia benar-benar ada di sini. Anehnya, statusnya bahkan melebihi batasan biasa yaitu 10. Bagian yang paling mengejutkan adalah dia memiliki akses ke 13 sifat tersembunyi, sebelum bisa mencerna apapun tanah bergetar di hadapannya. Para majikan budak ketakutan melihat pasukan sungguhan menuju ke arah mereka. Ratu Gurun telah datang setelah melanggar perjanjian mereka. Yang memimpin mereka adalah musuh wanita kelas atas sang putri ular. Hyun Myung melihatnya mengingat namanya di dalam benaknya. Kedatangannya memulai quest utama pertama dalam game ini. Satu-satunya tujuan bertahan hidup persetan. Karena kegagalan akan mengakibatkan kematian karakter dan juga tubuh pemain di dunia nyata. Hyun Myung belum sempat mencerna informasi ini saat ratusan budak langsung dibantai oleh hujan panah. Satu-satunya alasan dia masih berdiri adalah karena sifat tersembunyinya, jantung penguasa berdarah besi telah aktif. Sifat itu memaksimalkan bakat fisiknya. Dengan begini, dia akan terhindar dari kelelahan berlebih dan refleksnya akan menajam. Dengan semua orang di sekitarnya berjatuhan seperti lalat, Hyun Myung bergegas bertindak untuk bertahan hidup. Dia meraih sebuah pedang dan mengincar pria yang menyerbu untuk membunuhnya. Berkat sifat tersembunyinya cowok ini tiba-tiba menjadi ahli pedang dan menebas punggung orang itu. Dia bahkan sempat memasang pose keren untuk kita kagumi. Saat sifat keduanya ahli senjata membantunya dalam pertempuran cowok kita yang baru saja masuk ke dunia ini sudah akan dikeroyok di level 1. Satu orang mencoba menusuknya dengan tombak, tapi Hyun Myung mematahkan pergelangan kakinya seperti pemain NBA dan menebas pantatnya. Ini pertama kalinya dia menggunakan senjata khusus ini, tapi kemampuan intuitif alaminya telah ditingkatkan ke level di mana dia bisa menggunakan senjata ini seperti seorang ahli. Seorang bocah ingusan datang sambil berteriak dan menebas jagoan kita. Tapi entah bagaimana Hyun Myung dengan mudah menghindar. Dia seolah sudah membuka ultra insting dan bisa mendeteksi setiap serangan yang datang ke arahnya. Reaksinya juga sangat cepat seperti refleks, memperhatikan setiap ayunan pedang musuh. Hyun Myung melancarkan serangannya, menusuk orang ini. Selanjutnya, dia menyiapkan kapaknya dan langsung menghabisi orang ini. Satu lagi tumbang, Hyun Myung pun terengah-engah. Orang-orang yang mencoba menahannya tidak bisa mempercayai mata mereka. Orang ini adalah definisi dari monster. Meskipun di mata mereka, dia hanyalah budak rendahan, dia berhasil mengalahkan banyak petarung. Ini sebenarnya berkat salah satu sifat tersembunyi yang disebut tangan ahli, yang memungkinkan jagoan kita untuk meningkatkan kemampuan adaptasinya dengan senjata apapun. Contohnya, senjata terbarunya, sebuah pedang, naik level dengan sangat cepat berkatnya. Hal yang sama berlaku untuk tombaknya. Yang lebih menakjubkan lagi adalah level kemahiran maksimal untuk senjata dianggap 10. Tapi sejak awal, Hyun Myung sudah berada di level 6 yang luar biasa, memungkinkannya menggunakan pedang dengan kemahiran, yang sebanding dengan seorang satria. Fakta bahwa dia berhasil menebas banyak petarung adalah karena satu sifat tersembunyi ini. Pada saat yang sama, Hyun Myung tahu bahwa ini tidak akan bertahan lama. Dia dihadapkan oleh pasukan sungguhan yang menatapnya. 500 orang. Jagoan kita akan menjalani solo quest konyol ini sendirian, seperti adegan di mana Goku dan Vegeta menghadapi ribuan metal cooler. Sebelum adegan ini, kita berada di ruang takhta sang ratu. Dia terkejut mengetahui tentang ekspedisi mereka yang gagal di dunia iblis. Matanya memancarkan kemarahan merah saat dia memarahi putri ular.
Pemimpinnya mengingatkan sang putri bahwa kegagalan ini akan berdampak pada mereka, kota gurun Faisalmer, dan mereka harus mencegah hal itu dengan sekuat tenaga. Putri ular diperintahkan untuk menuju gurun Kultman, di mana cewek ini akan melenyapkan semua sisa anggota dari perburuan ekspedisi. Tujuannya adalah untuk menghapus semua bukti yang bisa mengungkap penarikan diri Faisalmer. Pada dasarnya, mereka tidak ingin dunia tahu kalau orang-orang ini kalah telak. Jika Putri Ular berhasil dalam misinya, pemimpin tiran itu berjanji akan mengangkat kutukannya. Penyebutan kutukan itu memperkuat tekadnya saat sang putri menerima misi barunya. Sebelum pergi, dia hanya diberi satu instruksi, jangan gagal. Dan dengan tekad itu, dia mendapati dirinya berada di area ekspedisi yang membawa kita ke sini, di mana sang putri ular baru saja mengetahui dari salah satu anak buahnya bahwa seorang budak tampaknya masih bertahan. Ini benar-benar mengejutkannya. Bagaimana bisa seorang budak bertahan melawan satu pasukan segambreng? Waktunya menuju medan perang. Mayat-mayat bergelimpangan dan darah berceceran. Hyun-yong berdiri dengan kepala terangkat tinggi. Setelah mengalahkan sepasukan orang, dia mencapai level 2, kapasitas kesehatan dan mananya dipulihkan. Rasa lelahnya juga ikut hilang sebagai hasil dari naik level. Coy badannya kayak tembok bata, dan dia harus pil rutinitas latihannya. Tiba di pertempuran sendirian, sang putri ular menatap budak itu. Hyun Myung menyadari bahwa dia akhirnya tiba orang yang dikenal sebagai Isabella van der Zian. Setelah diperiksa lebih lanjut melalui sistem, dia mengetahui tentang kutukannya karena dia tidak bisa meninggalkan area ini akibat ulah sang ratu gurun. Sisa kemampuannya tersembunyi karena level Hyun Myung terlalu rendah, tapi masalah utamanya levelnya gila-gilaan level 8. Meskipun dengan semua statistiknya, dia tidak bisa mengalahkan wanita ini apapun yang dia lakukan. Level terkuat dalam game Pangaya adalah level 10 dan seseorang sudah dianggap sangat kuat di level 7. Di atas level ini, perbedaan kekuatan yang sebenarnya menjadi jelas. Pada dasarnya, ini seperti membandingkan Gojo dengan para penyihir Jujutsu Kaisen. Orang-orang ini memang beda cetakan. Level 8 adalah di mana seseorang bisa dianggap yang terkuat di wilayahnya. Dengan kata lain, orang-orang ini seperti pertarungan bos tersendiri. Sekarang jagoan kita tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkannya dalam pertarungan langsung. Tapi kemudian, dia melihat satu celah sederhana, yaitu kutukan sang putri. Isabella turun dari monsternya. Dengan muka super serius, dia menatapnya dengan permusuhan total dan menyatakan bahwa dia akan mati di sini saat ini juga. Sementara si Putri Bohai sedang mengancam nyawa jagoan kita, dia malah bertanya-tanya tentang alasannya. Dia mulai memainkan gamenya dan Genia benar-benar punya tingkat kesulitan yang sangat tinggi. Anggap saja seperti Elden Ring. Hyun Myung kebetulan adalah seorang penakluk game, tapi untuk video game dan bukan dalam artian dia suka cewek-cewek nakal. Dia hanya ingin menaklukkan level-level baru di game apapun. Isabella melompat ke depan untuk menebasnya dengan kecepatan penuh. Sebagai balasan jagoan, kita menyeringai. Dengan tenang bertanya, apakah dia tertarik untuk menghilangkan kutukan ratu? Pedang Isabella berhenti. Tepat sebelum menebas leher jagoan kita, jadi itu benar-benar nyaris sekali. Dia tampak kesal dan terlihat terguncang oleh pertanyaannya. Isabella menatapnya dengan tajam, bertanya-tanya, dia pikir dia ini siapa? Hyun Myung memberikan alasan yang masuk akal untuk situasi tersebut dan mengatakan bahwa dia sebenarnya adalah seorang pembawa bintang yang menuntun orang biasa menuju bintang. Dia bahkan menawarkan untuk mengangkat kutukan ratu, memungkinkan Isabella untuk keluar dari wilayah itu lagi. Tawaran ini membuat cewek itu tertegun, membuatnya lebih kaget daripada saat diputusin mantannya. Masalahnya, pembawa bintang hanyalah kelas NPC yang dibutuhkan pemain untuk mencapai level tertinggi. Kelas itu dikhususkan untuk NPC biasa, jadi sebenarnya dia bukanlah pembawa bintang sungguhan. Tapi untuk menghilangkan kutukan itu, Isabella membutuhkan berkah dari salah satu NPC ini. Satu-satunya rintangan yang mengendalikan hidupnya adalah kutukan bodoh yang telah menjadikannya seorang budak. Jadi dia tidak punya alasan untuk menolak tawarannya. Dia kebetulan adalah salah satu karakter malangnya yang tidak pernah dia pilih untuk lanjutkan ceritanya. Kutukan itu dari sudut pandang pemain hanyalah batasan peta yang mengurung pemain di area tertentu selama permainan.
Namun karakter pemain manapun seharusnya menjelajahi dunia dan mengejar akhir cerita mereka. Sayangnya hal itu tidak berlaku untuk Isabella, yang seperti burung yang kebebasannya direnggut sepenuhnya karena kutukan itu. Memecah keheningannya, dia menanyakan namanya. Memilih nama baru, si Bro memilih Randolph, dan itu juga menetapkan nama pengguna aslinya di dalam sistem. Setelah perselisihan singkat, sang putri berbalik menghilangkan niat awalnya untuk segera membunuhnya. Pada saat yang sama, dia memberinya peringatan yang mengerikan bahwa jika dia ketahuan berbohong, dia secara pribadi akan mencabik-cabiknya. Sang putri memerintahkan anak buahnya untuk mengawal jagoan kita secara pribadi, memperlakukannya sebagai tamu terhormat dengan pelayanan premium. Dan begitulah quest bertahan hidup pertama akhirnya berakhir. Jagoan kita menghela napas lega, dia mendapat nilai sempurna. Dan akhirnya mendapatkan banyak sekali hadiah, tapi itu sangat melelahkan sampai-sampai tubuhnya ambruk setelah pertarungan. Hyun Myung bahkan tidak percaya dia selamat dari misi itu dan mengumpulkan total 220 poin. Di adegan berikutnya, Bro dibawa ke sebuah kastil. Tiba-tiba dia sedang menikmati pengalaman mandi mewah. Hyun Myung menyoroti bagaimana jiwa High Dragon dikenal sebagai item drop di awal permainan. Lalu ada pedang Mikhaila. Hyun Myung berhasil mendapatkan kedua item itu secara bersamaan. Tapi yang benar-benar tidak dia duga untuk didapatkan adalah pecahan sisik emas, sebuah alat sinkronisasi antara dunia nyata dan permainan. Pikirannya terganggu dengan kemunculan sekelompok pelayan kelinci salju yang bahkan menawarkan untuk memandikannya secara gratis. Hyun Myung tidak akan menolak tawaran gratis yang konyol ini dan meminta mereka untuk mencuci kakinya. Aku tidak bercanda, kita benar-benar disuguhi adegan kaki. Para wanita ini adalah pelayan pribadi Isabella. Hyun Myung tahu mereka di sini untuk menguji niatnya. Seorang pembawa bintang sejati tidak bereaksi terhadap hasrat seksual apapun, jadi pria ini benar-benar berjuang mati-matian untuk mencegah adiknya berdiri. Tapi sayangnya prajurit kita yang malang ini akhirnya malah menatap dada yang montok. Bro panik sekali sampai dia memohon agar jendela status muncul, menghalangi pandangannya dari buah dada itu. Anehnya, Hyun Myung menyadari sebuah penemuan baru, semacam garis batas antara pangaya dan dunia nyata secara bertahap mulai terbentuk. Melihat riwayat penyelesaian questnya yang berhasil, dia benar-benar mendapatkan fitur logout. Nah, ini sangat menarik, tapi permainan memperingatkannya bahwa karakternya akan rentan selama logout. Ngomong-ngomong, Bro sangat terkejut melihat Grazia dan Aku Suka Koklat Min masuk ke papan peringkat. Mereka berdua adalah sahabatnya selama di permainan. Ternyata mereka juga terseret ke dalam permainan ini sama sepertinya. Hyun Myung juga menyukai fitur logout ini. Akhirnya memiliki kartu bebasnya untuk kabur dari permainan gila ini. Seketika dia mendesak para pelayan untuk keluar dari ruangan, menolak perlakuan mereka dengan keras. Hyun Myung menekankan bahwa dia perlu berkomunikasi dengan para bintang, kalau tidak dia akan kehilangan kekuatannya. Salah satu pelayan wajahnya memerah mendengar berita itu, para pelayan pun keluar dari ruangan membiarkannya melakukan urusannya. Hyun Myung tidak percaya alasan busuknya benar-benar menyelamatkan hidupnya. Dia keluar dari bak mandi dan menggunakan fitur lockout. Sama sekali tidak peduli dengan game itu. Game itu menyimpan karakternya di lingkungan yang aman, mengingatkannya bahwa jika karakternya mati, maka dia juga akan mati di dunia nyata. Proses logout selesai, bocah kita kembali ke dunianya. Kecuali dunianya benar-benar telah berubah menjadi neraka. Kehancuran di mana-mana, monster-monster menyerang dan kota-kota terbakar. Hyun Myung mengetahui berita itu dan melihat belalang sembah seukuran bus mengamuk. Karena ketakutan dia terjatuh dan menyadari bahwa monster-monster dari game entah bagaimana telah menginvasi dunia nyata. Selain itu, ada sebuah fragmen emas yang tergeletak di sampingnya yang terhubung dengan koneksi antara kedua dunia. Mari kita kembali beberapa menit. Logout dari game menyebabkan banjir ingatan merangkum semua peristiwa yang terjadi di dalam game. Berputar-putar di kepalanya. Hyun Myung kembali ke dunia nyata mengamati sekelilingnya dan bertanya-tanya apakah semua itu hanyalah mimpi buruk. Dia tersenyum menertawakan dirinya sendiri karena bertingkah seolah-olah dia masuk ke dalam novel web. Kepercayaan dirinya menguap begitu dia melihat fragmen emas kecil yang ada di atas mejanya. Panik dia mengambilnya, mempertanyakan kenyataan sekali lagi. Jika benda ini datang ke kamarnya,
Maka itu berarti semua yang baru saja dia lalui adalah nyata. Ngomong-ngomong game yang sebenarnya bahkan sudah tidak ada lagi di situs webnya. Teori Hyun Myung tepat sasaran, batas antara dunia nyata dan dunia game telah terputus. Panik dia bergegas mencari solusi, lalu dia mendapat sebuah ide. Jika para monster telah menyeberang ke dunia ini, maka itu berarti beberapa hal lain juga bisa diakses. Ingat pedang Michaela. Ya, item tahap awal itu sekarang menjadi bagian dari dunia nyata saat Hyun Myung memanifestasikan pedang itu dan pistol Hydra, kantung jiwa. Sayangnya, dia tidak tahu cara menggunakan benda ini di dunia nyata karena di dalam game hanya menggunakan fitur klik 2 kali untuk menggunakan kemampuannya. Mengingat detail dari sistem Hyun Myung mendapatkan pencerahan lain. Meskipun di dunia nyata dia tidak mampu melawan monster-monster ini, ceritanya berbeda jika menyangkut karakter gamenya. Saat dia mengaktifkan fragmen itu, dia sepenuhnya tersinkronisasi dengan kemampuan Randolph, karakter gamenya. Proses sinkronisasi ini akan berlangsung selama 1 hari penuh, jadi mari kita kembali ke jalanan lagi. Seorang ibu yang tak berdaya berlari untuk menyelamatkan nyawanya sambil menggendong putrinya yang lemah. Mereka sudah kehilangan jejak suaminya. Yang lebih parahnya lagi, takdir seolah mempermainkan mereka dengan reruntuhan yang berjatuhan. Kalian mungkin berpikir akan ada pahlawan yang menyelamatkan mereka, tapi tidak. Yoonji, gadis kecil itu, selamat sementara ibunya tewas tertimpa secara mengenaskan. Mirip adegan di Tokyo Ghoul. Pada saat itu seorang wanita muda datang berlari untuk menyelamatkan mereka. Dia ingin menolong sang ibu yang sudah hancur lebur. Satu-satunya keinginan sang ibu adalah agar putrinya dilindungi. Wanita muda ini menahan Yoonji yang syok, tapi saat dia sibuk dengan kekacauan ini, dia tidak menyadari monster itu menyelinap di belakangnya. Mencabik-cabik makhluk itu dengan tebasan pedangnya. Pria yang datang bukanlah Hyun Myung yang payah, melainkan karakter gamenya yang langsung menyerang makhluk itu dengan cepat dan mencincangnya. Wanita muda itu terkejut bagaimana mereka bisa selamat, sekaligus bertanya-tanya siapa pria giga cat ini. Seekor belalang sembah lain muncul untuk menyerang jagoan kita. Wanita itu berteriak padanya untuk awas di belakang, tapi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Seekor naga besar menghancurkan belalang sembah itu di antara giginya. Ingat Hydreigon itu, ya, bos super kuat itu sekarang menjadi bagian dari persenjataan jagoan kita. Selamat datang di salah satu adegan paling keren dalam cerita ini. Hyun Myung melompat ke atas kepala naga itu, sementara sang wanita masih memproses apa yang terjadi. Dia bahkan tidak bisa lagi membedakan mana yang nyata. Sementara itu, gadis kecil Yoonji melepaskan diri dan bergegas menolong ibunya. Hyun Myung kemudian lanjut membantai semua monster yang menghalanginya. Naga berkepala 9 yang sama benar-benar menghancurkan medan perang. Mari kita bahas tentang kemunculan para monster di dunia nyata yang menginvasi banyak negara selain Korea. Peradaban manusia menghadapi ancaman kepunahan yang nyata. Tetapi bersamaan dengan para monster itu, sekelompok pahlawan muncul. Hyun Myung dan beberapa pemain lain dari game tersebut menjadi pejuang. Yang menebas monster-monster itu makhluk buas yang benar-benar kebal terhadap peluru. Ada juga pemain biasa yang bersumpah untuk melindungi umat manusia, tapi masalahnya adalah monster yang lebih besar dan lebih kuat akan segera turun, mengubah arah dunia nyata. Sambil menonton rekaman dari kenyamanan rumahnya, seorang pemain bernama Massacre berpikir, semua orang bodoh ini menyia-nyiakan fragmen emas mereka sekarang karena game ini perlahan-lahan menyatu dengan dunia nyata. Semua orang akan bersaing satu sama lain untuk bertahan hidup. Ini berarti para pemain yang memegang jumlah fragmen terbanyak di dunia ini pada akhirnya akan menjadi karakter terkuat. Ngomong-ngomong, peringkat yang sama yang tetap beku selama 2 tahun juga berubah dengan Randolph menggilas para pesaingnya di peringkat pertama. Ini menimbulkan pertanyaan, apakah orang ini sebenarnya adalah Phantom? Phantom juga dijuluki Ghost itu sebenarnya adalah karakter Han Myung yang paling dikenal dengan kedua nama tersebut. Orang yang sama menjadi orang pertama yang membentuk ekspedisi NPC yang disebut Ekspedisi Alam Iblis. Dan dia satu-satunya orang yang mencapai tahap akhir permainan. Meskipun pertempuran terakhir itu berakhir dengan kekalahan telak bagi si Phantom, tanpa ragu dia dianggap sebagai pemain terbaik yang tak terbantahkan dari game Pangaea.
Dia ini punya 1% aura faker. Massacre punya sebuah teori percaya bahwa pemain yang menggunakan karakter Phantom pasti telah dipanggil ke dalam game saat ekspedisinya gagal total, meskipun equipment seseorang dan penampilannya direset total. Mereka tetap dianugerahi trait dari karakter sebelumnya. Dan itulah penjelasan logis mengapa Randolph memiliki setiap kemampuan dewa dari karakter game aslinya. Ngomong-ngomong soal jagoan kita, dia terbangun lagi di bak mandi. Dia kembali ke dalam game merenungkan keadaan baru dunia nyata yang dipenuhi monster. Setidaknya situasinya telah menjadi lebih jelas dari sebelumnya. Bahkan Hyun Myung menegaskan bahwa dia hampir menyelesaikan game dengan karakter sebelumnya dan hanya kalah di bagian akhir. Satu hal yang memperlambat kemajuannya adalah para tentara bayaran yang dia sewa bersama beberapa NPC yang mengkhianati kelompoknya. Meskipun dengan perencanaan terbaik yang bisa dia pikirkan, orang-orang ini menghancurkan segalanya dengan pengkhianatan yang tak terhindarkan. Tapi bagian yang menarik adalah orang-orang yang sama itu bisa saja dipanggil ke dalam game sama seperti dirinya. Masalahnya, Kanten, Xian, ada orang-orang di luar sana. Para pemain iri yang ingin melihat Phantom gagal. Itulah sebabnya mereka mengkhianatinya. Bocah kita paham betul bahwa para pembencinya akan mengincar nyawanya, bahkan sampai sekarang. Sekarang setelah kedua dunia melebur menjadi satu, dia tidak bisa bersembunyi hanya dengan keluar dari game. Satu-satunya cara mutlak untuk memastikan kelangsungan hidup bukan hanya di satu, tapi dua dunia. Adalah dengan menjadi kuat tak terbendung lagi. Dan itu membawa kita ke ruang singgasana sang putri, yang bertanya-tanya apakah dia sudah selesai berbicara dengan bintang-bintangnya. Hyun Myung meyakinkannya bahwa dia sudah selesai dan dia di sini untuk memenuhi janjinya. Namun, dia punya syaratnya sendiri. Sementara Isabella memberi isyarat kepada para pelayannya untuk keluar ruangan. Sang pembawa bintang menyuarakan syaratnya, mendesak Isabella untuk membawanya ke tempat suci. Sebuah permintaan yang mengejutkannya. Dia bahkan menyebutnya gila karena meminta hal seperti itu. Bocah, kita tahu bahwa quest berikutnya mengharuskannya mendapatkan sebuah kelas, dan dia sudah mengincar untuk mendapatkan yang spesifik. Dia memanipulasi Isabella seperti pion. Menerapkan strategi gaslighting yang ahli dengan memberitahu bahwa ada bintang di tempat suci. Malam tiba saat seorang wanita berjalan di antara mayat-mayat yang berlumuran darah. Itu adalah sang putri yang telah membantai semua orang di jalannya. Mengikutinya dari belakang adalah bocah kita, yang terpana dengan kemampuannya yang luar biasa untuk mengalahkan seluruh tim penjaga. Dia adalah sekutu yang sempurna untuk misi ini. Mari kita putar kembali beberapa jam. Pria ini baru saja memberitahunya untuk membawanya ke tempat suci. Isabella terkejut saat mengetahui tentang bintang rahasia di tempat suci ini. Hyun Myung sengaja membuat detailnya ambigu dan mengungkapkan bahwa dia menemukan bintang keempat. Secara kebetulan, dia satu-satunya pemain yang mengetahui lokasi pastinya juga. Dengan menggunakan informasi ini, dia memberitahu Isabella bahwa itulah satu-satunya cara agar kutukannya bisa diangkat. Sang putri menolak dengan alasan bahwa tempat suci itu adalah tempat keramat yang tidak bisa dimasuki sembarang orang, tetapi dia kemudian mengingatkannya bahwa sang putri punya akses ke sana untuk menanamkan rasa takut akan kelangkaan. Dia dengan ahli memanipulasinya dengan mengatakan itu satu-satunya kesempatannya untuk lolos dari gurun. Itu membawa kita kembali ke saat ini. Jika Hyun Myung gagal meyakinkannya saat itu juga, maka dialah yang akan terbaring tak bernyawa di tanah. Mereka tiba di lokasi bernama Tanah Suci, yang mengarah ke semacam labirin bawah tanah untuk turun lebih dalam. Sementara sistem memberikan penjelasan bahwa hadiah akan diberikan kepada mereka berdasarkan tingkat eksplorasi yang dicapai. Level Hyun Myung tidak memenuhi persyaratan dasar. Biasanya dia akan kewalahan oleh racun iblis, tapi berkat salah satu dari 13 sifatnya, dia mampu menahan kekuatannya. Hanya karena sifat tersembunyinya, dia berhasil masuk sejak awal. Dia hanyalah pemula level 2 yang tidak seharusnya menginjakan kaki di tanah ini, tapi seluruh strategi Hyun Myung bergantung pada mengirim sang putri lebih dulu menyelesaikan seluruh quest, sementara dia hanya memanen hadiah penyelesaiannya.
Bukan subquest yang mengganggunya, yang paling penting baginya adalah quest utama dengan tujuan akhir mendapatkan kelas yang layak. Quest itu hanya akan berakhir setelah dia mencapainya, dan dia mengincar kelas yang sangat istimewa. Sang putri ular terkejut dengan jalan di depan. Dia menyadari bahwa mereka telah mengambil jalan yang salah dan berbalik untuk kembali. Tapi pria ini menghentikannya. Isabella berpikir bahwa si pembawa bintang sedang mempermainkannya ketika jembatan di depan mereka jelas-jelas merupakan jebakan. Saat mereka mencoba melangkahinya, arus udara akan membuat mereka terbang. Dia benar-benar kecewa padanya. Sampai jagoan kita mengeluarkan teknik dewa yang digunakan para netizen julid dan keyboard warrior setiap hari. Pancingan amarah gaya internet jurus tanpa nyali. Marahnya meledak, dia mencoba menutupi rasa tidak amannya. Menyatakan bahwa itu adalah tugas sepele baginya. Jagoan kita terus memanas-manasinya, Isabella terus saja mengoceh. Sampai Hyun Myung menawarinya cara mudah dengan menggendongnya. Sang putri merasa terhina oleh permintaan mendadak ini. Hyun Myung dengan senang hati akan menggendongnya jika dia merasa tidak enak badan. Mereka sudah punya sedikit waktu untuk melarikan diri. Setelah membunuh semua penjaga itu, sang ratu akan menghukum sang putri setelah mengetahuinya. Itulah mengapa yang terbaik bagi mereka berdua adalah kabur. Merasa terhina, si nona galak itu naik ke punggungnya. Setelah menggendongnya, Hyun Myung langsung tancap gas. Pria ini justru pergi ke arah yang salah, menyimpang dari jalur yang seharusnya. Isabella berteriak-teriak ketakutan. Tapi maniak bunuh diri ini mengambil lompatan keyakinan. Sifat tersembunyi lainnya yang disebut mutan mulai aktif. Ini memberinya penglihatan okular yang kuat, yang memindai detail rahasia dari lingkungan manapun. Hyun Myung melesat di jalur tak kasat mata ini. Membuat sang putri tertegun dengan pengetahuan rahasianya, dia bahkan tidak habis pikir bagaimana seorang pembawa bintang bisa memiliki akses ke informasi ini. Bahkan dengan semua pengetahuan di dunia, lucunya jagoan kita malah menggodanya kembali karena takut akrobatik. Godaannya yang terus-menerus membuatnya kesal karena pria ini terlalu santai untuk situasi yang sedang mereka hadapi. Bukannya dia berpura-pura percaya diri, tapi seolah-olah dia disambut sebagai teman baiknya setelah bertahun-tahun. Isabella langsung menanyakan kedekatan mereka dan bertanya apakah mereka pernah bertemu sebelumnya. Hyun Myung mengatakan mereka belum pernah bertemu. Di lokasi yang sama, dia bahkan mengaku pernah melihatnya dari satu sisi, tapi sang putri tidak pernah melihatnya menggunakan gerbang. Keduanya melewati dan berteleportasi ke domain yang berbeda. Hyun Myung mendeteksi adanya penghalang domain dan mengingat-ingat ancaman yang akan datang. Tumpukan batu besar yang tergeletak di dekatnya tiba-tiba mengambil wujud manusia, berubah menjadi golem batu yang memancarkan energi merah. Monster golem kuat ini disebut para penjaga. Hanya dari ukuran rune raksasanya, jagoan kita curiga bahwa mereka berhadapan dengan bos yang kuat. Satu pukulan saja dari bos semacam ini akan menghancurkannya seperti serangga. Dia bertanya-tanya apakah kaki Isabella baik-baik saja dan akhirnya menggodanya lagi. Dia akan membutuhkan dukungan penuh dari sang putri di sini. Para penjaga batu tingkat tinggi bergegas menyerang mereka dengan pukulan bertenaga. Salah satu dari mereka melayangkan tinju ke wanita paling sangar sang putri ular. Dia menyeringai menunjukkan kepercayaan diri. Dan dalam satu gerakan, menebas golem itu lebih dari selusin kali. Dalam sekejap, lengannya hancur berkeping-keping. Jujur saja dia putri paling keren yang pernah kulihat. Isabella meyakinkan jagoan kita bahwa pertarungan ini akan segera berakhir. Melompat menggunakan puing-puing. Dia melesat ke arah sang penjaga, menargetkan runenya. Dia melepaskan tebasan horizontal yang ganas. Sementara itu suami idaman Hyun Myung di sini benar-benar terkesan. Isabella bahkan seharusnya bukan kelas petarung, dia seorang asasin, tapi dia bergerak seperti Sung Jin Woo. Puluhan tebasan kemudian dia menghiasi para golem dengan luka. Mereka dimusnahkan oleh pukulannya yang penuh amarah. Menunjukkan dengan sempurna kekuatan sejati dari karakter level 8. Pertarungan selesai, dan kelas Golem Maker langsung bisa diakses oleh cowok kita. Hyun Myung kaget karena dia bisa menggunakan skill Isabella untuk keuntungannya sendiri. Di game Pangaea, kelas Summoner sangatlah langka, itulah kenapa Golem Maker adalah kelas yang luar biasa. Itu adalah kemampuan tingkat tinggi, tapi semenjanjikan apapun itu bukan yang dicari cowok kita, jadi dia langsung menolaknya.
Lagi pula, kelas yang mati-matian dia kejar berada di level yang berbeda, dan ujiannya akan segera datang. Sulur-sulur hitam menyelimuti area itu menciptakan suasana yang kelam. Dari dalam tanah muncul sebuah gunung besar, hampir menyerupai sebuah kastil. Inilah target yang selama ini dikejar oleh Hyun Myung, dewa agung yang melindungi bintang-bintang seekor ular, raksasa dan raja kuno Dramet sendiri. Dramet mengeluarkan tekanan yang sangat mengintimidasi, sampai-sampai sistem langsung mengatakan pemain di bawah level 10, yang mana adalah level maksimal, tidak bisa menantang otoritasnya. Monster ini adalah penjaga gunung dari tempat suci itu sendiri. Isabella menatap cowok kita, bertanya-tanya apakah si Sinting ini pikir dia akan maju dan bunuh diri melawan penjaga gunung. Hyun Myung bersikap santai bertingkah seolah penjaga gunung itu sebenarnya adalah makhluk manis yang tidak pernah menyerang duluan. Yah, kenyataan itu hancur dengan cepat ketika monster itu mengaum dan melancarkan serangan pertamanya. Hal itu benar-benar membuat sang putri ketakutan. Karena dia nyaris saja berhasil menghindari serangan pertamanya, Hyun Myung bingung, dia tidak ingat kalau monster ini begitu agresif. Sang putri berpikir definisi ramah versi cowok kita itu benar-benar bodoh. Dewa Agung itu berbicara pada si penantang, mendesaknya untuk mengalahkan sang penjaga agar bisa lulus. Lucunya, Isabella mencoba beralasan kalau dia tidak pernah berniat menantang tempat suci itu, tapi dia tiba-tiba sadar kalau dialah yang sudah menghajar para pelayannya sampai hancur lebur. Dewa Agung itu marah besar dengan penyangkalannya dan mencoba mencambuknya dengan ekor. Sang putri melawan balik, atau lebih tepatnya berusaha sekuat tenaga untuk kabur dari setiap serangan. Dia berteriak pada Hyun Myung untuk sekali-kali merencanakan langkah selanjutnya. Nah, cowok kita sebenarnya pernah menghadapi si besar ini di masa lalu, tapi sepertinya dia tidak punya ingatan pernah mengalahkannya. Tiba-tiba dia menyadari sesuatu. Raja kuno Dramet adalah seekor behemoth dan dewa agung yang melindungi bintang-bintang. Dari ceritanya, Hyun Myung mengetahui bahwa Dramoth adalah makhluk gaib karena ia memperoleh kebijaksanaan dari esensi bintang. Dulu saat jagoan kita menyelesaikan tempat ini sebagai arwah, dia sedang membesarkan Wilhelm karakter bintang 5 level 10. Menariknya, si ular raksasa tua itu bahkan tidak pernah menyerangnya, malah ia hanya membawanya ke lokasi kuil karena dia memenuhi semua kualifikasi. Jadi sekarang masalahnya adalah Dramoth bahkan tidak menganggap mereka layak karena sang dewa agung. Hanya menyerang mereka yang lebih lemah dari dirinya. Situasi ini telah menempatkan jagoan kita dalam posisi yang sulit. Isabella sedang terpental ke sana kemari. Dia sedang dihajar habis-habisan oleh si ular. Racun dari kuil sebelumnya juga melemahkannya. Itu membuatnya bertanya-tanya, apakah mendengarkan bimbingan si pembawa bintang adalah sebuah kesalahan besar. Sang putri tinggal beberapa saat lagi akan remuk. Seperti nyamuk, Hyun Myung meminjam jurus bacot dari Naruto dan menyuruh monster itu untuk segera berhenti. Dramoth secara mengejutkan patuh dan menatap si Giga Cat kekar yang berpose seperti dewa. Dia tidak tahu sama sekali bagaimana orang biasa ini tahu tentang nama aslinya. Kemudian jagoan kita menyebutkan nama karakter sebelumnya, Wilhelm, meyakinkan sang dewa agung bahwa dia telah kembali. Seketika setelah mendengar kata-kata itu, Dramoth mengambil waktu sejenak untuk memproses kata-katanya. Ular itu tertawa terbahak-bahak sampai mau mati. Mungkin strategi ini benar-benar bisa membuatnya kena serangan jantung dan mati. Dramoth mengejek si idiot berwajah bodoh yang mengira dirinya adalah Wilhelm. Karena orang ini bahkan tidak sebanding dengan seorang sentinel, dia benar-benar sampah. Dramoth tidak habis pikir bagaimana dia membandingkan dirinya dengan Wilhelm, yang terbaik dari yang terbaik makhluk yang dia anggap sebagai tuannya sendiri. Bahkan Wilhelm gagal dalam ekspedisi alam iblis, menyebabkan bintang-bintangnya jatuh. Itu berarti kematiannya telah sempurna, tetapi meskipun begitu Raja kuno itu sangat tersinggung. Bahwa pecundang seperti jagoan kita berani-beraninya menyebut nama tuannya, Sang Raja Kuno. Hampir saja melahap prajurit kurang ajar itu, tetapi pria ini berdiri di sana memancarkan auranya secara maksimal. Hyun Myung mengingatkan monster itu tentang kontrak yang mereka buat. Dramoth bahkan tidak habis pikir bagaimana orang ini bisa tahu informasi semacam itu. Tak seorang pun di dunia ini yang bisa tahu tentang hal semacam itu. Kontrak yang mereka buat sebenarnya adalah skakmat siapapun yang mendapatkan bintang itu akan mempelajari nama asli dari penjaga gunung dan bahkan menjadi tuannya.
Dewa Agung itu seharusnya mematuhi setiap perintah tuannya dan informasi tentang kontrak tidak akan pernah bisa diungkapkan, atau pemain itu akan mati karena kutukannya. Hyun Myung untungnya mengingat bagian cerita ini yang berarti aturan permainan masih berlaku. Satu-satunya alasan dia belum terbunuh oleh kutukan itu adalah karena dia bukan lagi Wilhelm, melainkan Randolph. Dewa Agung yang penasaran itu menanyakan identitasnya sekali lagi. Hyun Myung memerintahkan sang monster untuk membawanya ke bintang itu. Karena itu akan menghilangkan semua keraguan, tapi ide ini konyol bagi si penjaga gunung karena orang ini bahkan tidak memenuhi persyaratan dasar. Tapi Hyun Myung sangat percaya diri menyatakan bahwa dia tidak keberatan mempertaruhkan nyawanya. Menggunakan strategi Twitternya lagi, dia memancing amarah ular itu dengan pendekatan pengecut yang sama. Dewa Agung itu menertawakan makhluk menyedihkan itu, yang bisa mati hanya dengan satu pukulan. Dia bertanya-tanya apa yang membuat orang ini begitu percaya diri. Hanya untuk mencari tahu alasannya, dia berbalik untuk membawanya ke lokasi itu. Drummond berniat menggunakan bintang itu untuk menjadi hakim tertinggi. Beberapa saat berlalu, Isabella terdiam. Mereka telah tiba di lokasi yang suram, yang membuatnya bertanya-tanya apakah bintang itu benar-benar ada di sini. Jagoan kita meyakinkannya bahwa benda di atas altar itu sebenarnya adalah bintang itu sendiri. Yah, itu hanyalah sebuah tengkorak bodoh. Isabella tidak terkesan, tapi Hyun Myung mengatakan bahwa itu sebenarnya wajah Leah. Dewi kembar dari alam ini telah mati, dan tubuhnya tersebar menjadi 32 kepingan di seluruh benua. Kepingan-kepingan inilah yang sebenarnya dianggap sebagai bintang. Di dalam alam ini mereka adalah katalis yang sama yang dapat digunakan untuk mencapai transendensi, dan sekarang Hyun Myung memegangnya di tangannya. Seketika pusaran api menelan seluruh tubuhnya. Saat api menyembur ke atas, Isabella mengkhawatirkannya. Sementara sang Dewa Agung tertawa. Dia tahu ini akan terjadi, tidak ada manusia biasa yang bisa mendekati sebuah bintang tanpa memenuhi persyaratan. Drummond bahkan merayakan kematian manusia rendahan itu. Lucunya jagoan kita sebenarnya baik-baik saja di dalam. Dia tidak tersentuh oleh api, menyadari bagaimana bintang itu secara khusus hanya membunuh seorang pemain jika ada yang mencoba untuk curang. Tapi dalam kasus ini, Hyun Myung berhasil melewati raja kuno itu dengan negosiasi sungguhan. Masalah sebenarnya adalah mendapatkan kelas impiannya. Masalah saat memperoleh bintang tanpa memiliki kelas sebelumnya adalah, bintang itu biasanya akan memberimu versi kelasnya sendiri. Ini adalah sesuatu yang belum pernah Hyun Myung lakukan sebelumnya. Ke-13 sifatnya mulai bersinar, mewakili skill-skillnya dari karakter sebelumnya yang sudah level maksimal. Bintang itu menganggapnya sebagai makhluk yang mampu menghadapi kehancuran. Bintang itu hancur berkeping-keping, mananya melonjak ke seluruh tubuh Hyun Myung dan menjadi bagian dari dirinya. Dia sekarang memiliki akses ke skill baru bernama Star Pierce dan Blessing of the Stars. Setelah mencapai transendensi, efek dari bintang-bintang itu akan selamanya menyertainya. Dengan ini dia telah memperoleh kelas Star Successor. Isabella tetap tercengang. Dia tidak percaya bahwa pria ini secara alami menyerap bintang itu secara utuh. Setelah keributan selesai, Hyun Myung menyapa sang putri dan bertanya apa yang akan dilakukannya setelah kutukannya diangkat. Sang putri mengungkapkan bahwa dia hanya ingin meninggalkan gurun sialan ini untuk menemukan garis keturunan keluarganya. Hyun Myung dengan senang hati memberkatinya dan menghilangkan kutukan itu dengan satu syarat. Satu-satunya persyaratannya adalah dia harus mengabdi padanya selama 1 tahun penuh. Setelah itu mereka berdua akan pergi mencari keluarganya bersama-sama. Masalahnya sekarang Isabella takut akan kemurkaan sang ratu. Bahkan setelah melarikan diri, dia sangat takut untuk tunduk pada individu lain. Tapi Hyun Myung meyakinkannya bahwa dia berbeda. Sikapnya yang penuh makna berhasil menyentuh hatinya. Sang putri ular berlutut dan menyatakan kepatuhan mutlak kepada tuannya. Tunggu apa Hyun Myung? Memberinya selamat karena telah membuat keputusan yang benar dan kemudian berbalik ke arah Dramot mengejek habis-habisan ular ini karena tidak mempercayainya lebih awal. Inilah waktunya untuk karma, jadi Hyun Myung menuntut Knodel untuk bersujud di hadapannya. Seperti ular yang baik, berkat transendensinya banyak konstelasi tipe tempur sekarang tertarik pada evolusi Hyun Myung. Ketika kabar pengkhianatan Isabella sampai ke Ratu Gurun, dia terkejut dan segera
memberikan perintah untuk menangkap mereka berdua. Di dunia luar, orang-orang mulai berspekulasi tentang identitas pemain Randolph yang baru ini. Mereka pikir itu adalah Phantom yang ada di balik layar karena jika tidak, maka mustahil seseorang mendapatkan skor lebih tinggi dari Grisha. Sekarang setelah veteran 5 tahun itu kembali lagi ke dalam game, para petinggi sedang kesulitan. Mereka pernah mencoba menghubunginya di masa lalu, dan tidak mampu melacaknya. Tapi saat itu dia bukanlah pemain sungguhan. Dengan penggabungan kedua dunia, semuanya menjadi lebih mudah. Mereka ingin mencoba taktik pancingan untuk memancingnya keluar. Semua orang tahu bahwa misi utama 3 akan membutuhkan banyak item darinya jika dia ingin menjamin posisi pertama lagi. Mari kita bicarakan tentang taktik pancingan itu dulu. Itu adalah taktik umum yang digunakan di balai lelang rahasia tempat para pemain menukar item. Mereka mengunggah item tingkat atas dengan harga murah, lalu menggunakan kemampuan kembar melalui sebuah jimat untuk melacak lokasi pembeli. Para pemula akhirnya membeli item lelang murah itu, mengira mereka dapat untung besar, tapi kemudian para pemain yang memasang lelang dengan mudah melacak dan membunuh mereka. Masalahnya adalah mereka berurusan dengan Phantom, jadi orang itu pasti akan mengetahui strategi ini. Kecuali cewek gila ini entah bagaimana berpikir rencana itu akan berhasil. Dia adalah bucin terhebat sepanjang masa, percaya bahwa pria sepertinya mungkin akan benar-benar mencoba mengambil item mudah dari lelang. Cewek gila ini bahkan menyarankan untuk menculik pria itu dari dunia nyata. Setelah membongkar informasinya, gadis itu benar-benar gila. Sampai-sampai kedua pria itu menelepon polisi untuk melaporkannya karena menguntit. Gadis itu sangat gembira, bertanya-tanya kehidupan seperti apa yang dijalani oleh pemain luar biasa ini. Ini adalah pola pikir yang sama yang dimiliki banyak penggemar berat selebriti yang berpikir bahwa mereka semua menjalani kehidupan yang sempurna. Di latar belakang Massacre sedang melihat papan peringkat. Randolph masih di puncak untuk tahap 2. Massacre juga sebenarnya sedang memburu para pemain. Di dunia nyata menggunakan strategi pancingan yang sama. Dia bertanya-tanya kelas tingkat dewa macam apa yang membuat Randolph mendapatkan skor tertinggi lagi. Ngomong-ngomong, pria ini adalah seorang kriminal sejati di dunia nyata juga. Dia telah membuat beberapa orang tewas hanya untuk meningkatkan peringkatnya di papan peringkat. Kembali ke jagoan kita, sistem memberitahunya tentang tingkat eksplorasinya yang 100%. Berkat penjaga gunung, dia menaklukkan tempat suci itu dengan mudah. Sebagai hadiah karena menyelesaikan subquest, Yun Myung mendapatkan buku teleportasi memungkinkannya untuk mengunjungi lokasi yang pernah dijelajahi sebelumnya. Secara keseluruhan, jagoan kita memperoleh jarahan yang hebat. Dari semua ini, sistem mengumpulkan poin pengalaman yang baru didapatnya. Berkat itu, dia langsung meroket ke level 3 dalam sekali jalan. Prosesnya jauh lebih lambat daripada menaikkan level karakter biasa. Sayangnya, lebih banyak sifat membutuhkan lebih banyak pengalaman per tahap pada saat yang bersamaan. Statnya lebih kuat dari pemain rata-rata, jadi dia baik-baik saja. Hyun Myung penasaran dengan item yang dia dapatkan dari quest utama. Dia mendapat 2 hadiah langka, salah satunya adalah jubah bayangan item mistis yang membuatmu tidak terlihat setelah memakainya. Para penggemar Harry Potter pasti paham soal ini. Raja kuno Dramut tiba-tiba mendeteksi manusia yang datang ke arah sini. Dia memberitahu tuannya tentang orang-orang yang telah menginvasi tempat suci itu. Isabella tahu bahwa ini pasti pasukan pengejar dari Ratu Gurun. Dia bertanya tentang tujuan Hyun Myung selanjutnya, karena meskipun sang ratu sendiri belum datang, pasukannya akan cukup sulit untuk dihadapi. Dia pikir mereka akan sangat kuat sehingga bahkan penjaga gunung pun tidak akan cukup. Hyun Myung meyakinkannya bahwa mereka bahkan tidak akan ikut bertarung. Ular raksasa tua itu yang akan menangani mereka semua. Keduanya melarikan diri dari area itu, meninggalkan Dramot yang malang panik setengah mati sementara mereka kabur terbirit-birit. Mereka bisa mendengar teriakan para penyerbu yang bertemu dengan Raja kuno. Isabella berpikir salah jika meninggalkan ular itu sendirian, tapi jagoan kita pikir itu akan baik-baik saja. Selama Ratu Gurun tidak datang sendiri, Dramut bisa dengan mudah menangani unit pendahulu, sendirian. Ini satu-satunya kesempatan kemenangan yang mereka miliki jika tidak mereka akan dikepung oleh pasukan Ratu. Isabella terkejut karena si abang pada dasarnya mengakui bahwa dia tidak meninggalkan ular besar itu karena dianggap tidak berguna.
Tidak seperti penjaga gunung, juga tidak bisa meninggalkan tempat suci, jadi merekalah yang harus melarikan diri. Hyun Myung berniat menggunakan gerbang warp di ujung gurun untuk benar-benar kabur dari wilayah itu. Berkat dia yang telah menghilangkan kutukan Isabella, mereka akan baik-baik saja. Masalah sebenarnya adalah gerbang itu butuh waktu lama sekali untuk aktif. Mereka sudah tiba, dan sang putri sangat bersemangat untuk keluar dari gurun. Hyun Myung memberitahunya tentang durasi aktivasi yang lama. Kalian mungkin berpikir hanya beberapa menit, tapi gerbang sialan ini butuh 12 jam penuh untuk aktif. Mereka juga terjebak di tanah yang benar-benar kosong, tanpa tempat untuk bersembunyi. Pasukan pengejar pasti akan menemukan mereka di sini. Dramut bisa menahan mereka, tapi tidak untuk waktu yang lama. Sampai saat itu tiba Hyun Myung berniat untuk berkomunikasi dengan sang bintang. Dengan kata lain, dia ingin log out dan memeriksa keadaan di dunia nyata. Dia meminta kepercayaan Isabella yang menyiapkan pedangnya dan bersumpah untuk melindunginya. Nah, itu baru karakter yang sangar. Jagoan kita pun keluar dari game dan terbangun di apartemennya yang butut. Perasaan saat logout masih terasa aneh, tapi dia cepat-cepat mengambil ponsel untuk memeriksa berita. Untungnya belum ada peringatan bencana baru, jadi monster-monster itu belum datang. Dengan kedua dunia yang menyatu menjadi satu, hanya ada sedikit hal yang bisa dimanfaatkan oleh Hyun Myung. Para pemain di dunia nyata, dunianya paling membuatnya khawatir. Itulah kenapa dia berniat untuk sering memeriksa untuk memastikan dia juga aman di sini. Tiba-tiba sebuah pesan teks menarik perhatiannya. Itu dari Kim Soyeon. Di adegan berikutnya mantan pacarnya itu sedang berdebat dengan seseorang di telepon membuat seluruh restoran tahu masalah mereka. Dia menginginkan uangnya karena dia adalah cewek matre pembohong. Pacar barunya menutup telepon meninggalkannya sendirian. Seo Yeon sialan itu teringat pada Hyun Myung sebagai seorang pecundang, menyebutnya menyedihkan. Tetap saja dia suka karena Hyun Myung penurut dan bahkan menyesal telah meninggalkannya begitu cepat. Dia benar-benar datang untuk berbicara dengannya setelah menerima pesannya. Soyeon memperlakukannya jauh lebih baik sekarang, tidak seperti saat dia mencaci maki dan meninggalkannya. Dia duduk mempertanyakan apa yang wanita itu inginkan darinya. Soyeon kesal dengan rasa percaya diri barunya. Untuk meruntuhkan egonya, dia mengingatkannya bahwa dia dengan patuh datang menemuinya hanya dengan satu undangan. Itulah satu-satunya hal yang selalu dia sukai dari Hyun Myung. Seperti predator cewek sialan ini memberitahunya betapa dia menyesal putus dengannya dan bertanya-tanya apakah dia merasakan hal yang sama. Merenungkan pertanyaan itu, jagoan kita mulai merasa kesal karena berpikir bahwa wanita itu memanggilnya jauh-jauh ke sini dan bahkan tidak membelikannya minuman. Frustrasi dengan sikapnya yang kurang ajar, dia bangkit untuk pergi. Seo Yeon yang panik karena kehilangan kendali atas mantan bonekanya mencoba menghentikannya. Dia bertingkah seolah-olah seluruh dunia berputar di sekelilingnya, tapi Hyun Myung sudah muak dengannya. Jagoan kita berbalik dengan sebuah pertanyaan yang menohok, menanyakan pada Seo Yeon apakah pacar barunya tahu mereka sedang kencan di sini. Dia menyindirnya karena mengencani banyak pria di waktu yang bersamaan. Sesuatu yang jelas terlihat di profil sosial medianya. Sang pembasmi Jalang 69 mencampakkannya di jalanan, memikirkan betapa paniknya dia jika tidak mengadopsi kepribadian barunya. Ternyata, ketangguhan Randolph juga menurun padanya di realitas ini. Dia sedang keluar dari tempat itu ketika tiba-tiba dia melihat seorang pria menindas seseorang. Bajingan ini akan menusuk gadis tak bersalah itu dengan sebilah pisau. Karena sangat marah, Hyun Yong turun tangan, meraih pergelangan tangannya, menghentikan serangan itu, dan menyelamatkan nyawa nona muda itu. Ternyata, dia gadis yang sama dari sebelumnya. Sambil mengencangkan cengkeramannya, pemuda kita menyuruh berandalan itu untuk enyah.